bisa menghilang. Pak, maksudku dia luar biasa dalam arti negatif. Menanganinya itu sama saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Oke, adik-adikku sekalian dan jamaah-jamaahku sekalian, hari ini kita menceritakan kisah tentang Nabi Hud alaihissalam. Kisah Nabi Hud alaihissalam merupakan kisah Nabi selanjutnya yang wajib untuk diketahui pasalnya. Selama 950 tahun Nabi Hud perjalanan hidupnya, Nabi Hud alaihissalam meninggalkan beberapa hikmah yang bisa diaplikasikan pada kehidupan saat ini. Tentu saja untuk mendapatkan hikmahnya kamu harus tahu kisahnya dulu. Namun Nabi Hud alaihissalam berada di deretan keempat daftar Nabi yang wajib diimani. Adapun nama sebelumnya adalah Nabi Adam, Idris, dan Nabi Hud. Nabi Nuh. Nabi Hud sendiri merupakan cucu dari Nabi Hud dan Nabi Nuh alaihissalam. Tidak berani jika beliau bertugas melanjutkan Nabi Nuh alaihissalam. Sebelumnya umat Nabi Nuh alaihissalam sudah binasa karena azab Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tidak beberapa lama muncul kembali kaum-kaum ingkar yang menyembah berhala. Hal inilah yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan Nabi Hud alaihissalam untuk berdakwah pada kaum-kaum yang ingkar tersebut. Awal kelahiran Nabi Hud alaihissalam, seluruh rangkaian kisah Nabi Hud alaihissalam ini tertulis dalam kitab suci agama Islam, Al-Quran. Di sana tertulis bahwa Nabi Hud alaihissalam merupakan anak keturunan Nabi Syam bin Nuh. Artinya dakwah. Artinya dalam riwayat jelas disebutkan jika Nabi Hud alaihissalam cucu dari Nabi Nuh alaihissalam. Sejak kecil Nabi Hud alaihissalam sudah dikenal sebagai sosok yang memiliki perilaku yang terpuji, sangat terpuji. Adapun sikap terpujinya ini adalah jujur, amanah, berbudi pekerti, luhur, pekerja keras hingga bijaksana dan ramah. Tidak heran jika Nabi Hud alaihissalam sangat mudah bergaul dengan teman-teman sepantarannya atau setaranya. Dalam sejarah Nabi Hud alaihissalam diketahui bahwa selama masa hidupnya beliau menempati sebuah daerah yang berada di antara Yaman dan Oman. Daerah ini disebut dengan Hadratul Maut. Disebutkan bahwa daerah tersebut memiliki tanah yang sangat subur, mulai dari kebun, tanaman, buah hingga sungai. Selain ladang pertanian yang subur, penduduk sekitar daerah tempat Nabi Hud dilahirkan juga dilimpahi hewan ternak yang sehat. Tidak heran jika penduduknya sangat makmur. Kemakmuran inilah yang membuat penduduk tersebut tumbuh menjadi sombong dan angkuh. Kisah Nabi Hud alaihissalam dan kaumnya, yaitu kaum Ad. Adapun nama kaum yang ada di daerah tempat tinggal Nabi Hud adalah Ad. Tidak hanya dikenal dengan sifatnya yang angkuh dan sombong, kaum Ad juga tidak mengakui kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya. Mereka lebih memilih tiga berhala yang diberi nama Samad, Samud, dan Huran. Untuk itu Nabi Hud alaihissalam pun diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah pada kaum Ad. Tentu saja perjalanan dakwah beliau tidak mudah. Kaum Ad yang sedari awal sudah memiliki sifat yang angkuh dan sombong pun dengan sangat lugas menolak dakwah Nabi Hud alaihissalam. Dalam kisah Nabi Hud alaihissalam ini juga disebutkan jika kaum Ad dengan lantang menantang sang Nabi saat dinasehati, kami sama sekali tidak akan diajak. Begitulah seruan angkuh kaum Ad. Disambung lagi mereka menegaskan tidak akan berhenti menyembah berhala dan tidak akan percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengetahui kaumnya tidak kunjung ada yang beriman, Nabi Hud pun mulai menunjukkan beberapa bukti kekuasaan atau kebesaran Allah SWT. Namun usaha ini nampaknya tidak berhasil. Mereka
masih tetap sombong dan angkuh, bahkan sampai mereka itu memberikan ancaman pada Nabi Hud alaihissalam, sampai suatu hari Nabi Hud alaihissalam lagi-lagi memperingati kaumnya akan azab yang mungkin akan diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja lagi-lagi beliau menerima penolakan keras, ditolak dakwahnya Nabi Hud alaihissalam ini. Karena itulah perlahan Allah Subhanahu wa taala mulai menurunkan peringatan dan azabnya kepada kaum Ad. Azab dan kebinasaan kaum Ad karena kesombongan kaum Ad tidak kunjung mereda. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan musim kemarau yang sangat panjang. Musibah kemarau yang panjang ini pun membuat pada kaum Ad merasa khawatir. Bagaimana tidak, selama ini mereka berbangga karena memiliki lahan yang sangat subur. Dalam kisah Nabi Hud juga dituliskan bahwa keresahan tersebut merupakan celah besar yang bisa dimanfaatkan untuk meyakinkan kaum Ad akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya mereka lagi-lagi menolak bertaubat dan malah memilih untuk percaya pada berhala yang sejak lama disembah, hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala perlahan memberikan pertanda lewat adanya awan hitam pekat yang menyelimuti langit nampak tinggal kaum Ad. Awalnya mereka sempat bahagia karena awan tersebut dianggap pertanda musim hujan akan segera turun. Tidak pelak mereka pun menyambut sukacita. Sayangnya awan hitam tersebut tidak hanya menurunkan hujan, bersamaan dengan itu Allah SWT sekaligus menurunkan angin topan yang sangat dahsyat sehingga merobohkan seluruh bangunan. Tidak tanggung-tanggung bencana ini disebutkan berlangsung selama 8 hari 7 malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.